Baru-baru ini kan kita tahu pinjol itu sangat menjerat rakyat Indonesia, khususnya menengah ke bawah, termasuk judi online. Itu angkanya sampai ratusan triliun. Ini duit kita nih dirampok habis-habisan. Pak Ferry, ini dampaknya apa sih bagi masyarakat kita bawah? Apakah perlambatan ekonomi ini ada hubungannya sama pinjol sama juldol nggak sih? Nah, tapi seperti Pak Chandra bilang, ya, di mana ada krisis, disitulah kesempatan ya. Nah, itulah makanya saya bilang, katakanlah kayak COVID kemarin ya, pada saat orang ketakutan, kita harus greedy, Pak Chandra. Yang belum terbayar atau macet itu mencapai 91 triliun. Hingga kuartal 3. Angka ini naik 22% secara tahunan. Tapi saya ramalkan sebaliknya, kuartal ketiga tahun depan kita harus hati-hati, kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita kurang dari 3% loh. Para ekonom, ahli selalu bilang, cash is a king, cash is a king. Tapi justru Pak Ferry mengatakan cash is a trash, gold is a king. Nah ini kok kontranya gimana ini ceritanya? Lagi-lagi gold sudah agak tinggi, ini gimana ini kalau menurut Pak Ferry ini? Jadi terkait dengan apa yang Pak Chandra katakan ya, geopolitical tension ini belum reda Pak Chandra ya. Perang di Ukraina itu masih still going on, bahkan katanya memanas tensi antara Eropa dengan Rusia. Welcome back to Level Up. Wah, obrolan kita seru ini soal iCor, soal Donald Trump, soal krisis.com 2000. Waduh, ini benar-benar seru ini obrolan kita. Banyak miliarder baru tercipta di jatuhnya Lehman Brothers 2008. Banyak miliarder baru tercipta dengan terpuruknya .com. Waduh, bayangkan. Itu semua kalau orang yang pandai dan jeli melihat peluang, justru dengan adanya krisis banyak miliarder baru tercipta. Nggak usah jauh-jauh. COVID aja kemarin, kalau banyak orang tumbang tapi banyak orang miliarder baru diam-diam loh. Betul ya? Iya. Nah Pak Ferry, kita kembali ke cerita ekonomi Indonesia. Baru-baru ini kan kita tahu pinjol itu sangat menjerat rakyat Indonesia, khususnya menengah ke bawah, termasuk judi online. Dan itu datanya nggak main-main. Ya, itu angkanya sampai ratusan triliun. Ini duit kita nih dirampok habis-habisan. Pak Ferry, ini dampaknya apa sih bagi masyarakat kita bawah? Apakah perlambatan ekonomi ini ada hubungannya sama pinjol sama juldol nggak sih? Malah tak gini ya, dengan adanya judol ini menggerogoti daya beli masyarakat kelas menengah loh, Pak Chandra ya. Kalau dia bilang kelas menengah bawah ini kan adalah kelas yang hidupnya bermimpi dalam sekejap dia menjadi kaya, ya kan ya? Setuju. Ya, oleh karena itu mereka ya berpikir bahwa dengan judol itu mereka bisa overnight langsung kaya. Tapi kenyataannya itu justru menggerogoti daya beli mereka ya, itu satu ya. Nah, mengenai pinjol ini memang juga sesuai dengan data dari Pegadaian Pak Chandra ya. Pegadaian itu ininya salesnya naik luar biasa ya. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya memberikan satu ceramah untuk Pegadaian ya. Saya tanya bukunya ya, mereka sangat bullish sekali salesnya ya. Nah itu kan menandakan bahwa masyarakat udah nggak punya tabungan sehingga mereka harus menggadaikan barangnya di Pegadaian, kan begitu ya. Setuju. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari sisi masyarakat, dari household, ya kan, ekonomi kita ini akan terkendala oleh melemahnya daya beli masyarakat yang masih still going on, ya bukan baru aja ya. Nah, sementara di lapangan kita lihat juga bagaimana company atau firm atau perusahaan-perusahaan juga tidak berani mengambil kredit ya. Makanya undisbursed loan-nya itu kan berdasarkan data BI itu sampai 2.450 triliun. Sedangkan pertumbuhan kredit itu cuma 7%, yang biasanya 10,5 sampai 11% double digit ya. Nah, oleh karena itu saya juga kalau kaitkan dengan global, bukan tidak mungkin 2026 itu yang jelas adalah tahun yang jauh lebih berat dari tahun 2025 ya. Nah, tapi seperti Pak Chandra bilang ya, di mana ada krisis disitulah kesempatan ya. Nah, itulah makanya saya bilang, katakanlah kayak COVID kemarin ya, pada saat orang ketakutan kita harus greedy Pak Chandra ya. Kita harus greedy ya. Tapi pada saat orang greedy seperti sekarang, indeks itu sampai 8.600, kita harus takut Pak Chandra. Ya, kita harus takut. Iya. Harus hold dulu ya. Iya, kita harus kontrarian. Ya, kalau orang saat greedy kita harus hati-hati, kita harus takut. Terus gini nih Pak Ferry, yang saya agak ngeri-ngeri sedap ini ada data terbaru ini. Total nilai kredit macet dari outstanding pembiayaan P2P, peer-to-peer lending, yang belum terbayar atau macet itu mencapai 91 triliun. Hingga kuartal 3. Angka ini naik 22% secara tahunan. Wih, ini kalau tambah banyak kredit macetnya, terus
piye ini? Gimana ini? Ya, itu kan udah tanda beli atau udah tanda yang jelas ya bahwa kalau peer to peer lending itu kan kebanyakan adalah pemakainya adalah kelas menengah ya Pak Chandra ya. Nah, ini sangat mengerikan kalau memang ekonomi kita ditopang oleh kelas menengah sementara kelas menengahnya reot daya belinya. Ya gimana ramalan BI bahwa tahun depan 5,5% pertumbuhan ekonomi itu impossible gitu loh ya. Malah sebaliknya saya ramalkan, sorry aja ya saya bisa salah juga ya, tapi saya ramalkan sebaliknya kuartal ketiga tahun depan kita harus hati-hati, kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita kurang dari 3% loh ya. Dan takutnya adalah apa Pak Chandra, pertumbuhan ekonomi yang drop di bawah 3% itu bisa menyebabkan keresahan sosial, dan keresahan sosial bisa menyebabkan kerusuhan sosial ya. Wah, khawatirnya gitu ya, betul. Karena rakyat lapar ya. Rakyat lapar ya. Rakyat lapar, susah cari kerja, tidak punya tabungan pula ya, makanya mereka pinjol-pinjol ya. Nah, di saat rakyat tidak lagi punya harapan, wah itu senggol dikit bacok loh Pak Chandra. Wah tuh. Nah terus gini, kita sering dengar para ekonom, ahli selalu bilang cash is a king, cash is a king. Tapi justru Pak Ferry mengatakan cash is a trash, gold is a king. Nah ini kok kontranya gimana ini ceritanya? Lagi-lagi gold sudah agak tinggi. Ini gimana ini kalau menurut Pak Ferry ini? Tapi terkait dengan apa yang Pak Chandra katakan ya, geopolitical tension ini belum reda Pak Chandra ya. Perang di Ukraina itu masih still going on, bahkan katanya memanas tensi antara Eropa dengan Rusia. Satu ya kan. Yang kedua, Amerika juga budget defisitnya ini sangat-sangat luar biasa sehingga orang tidak mau memegang dolar, ya kan, bahkan melepaskan dolar. Cina sudah keluar dari dolar ya, sebab dia punya holding untuk treasury bonds dari 1.100 triliun, sekarang tuh udah hampir setengahnya Pak Chandra selama 4-5 terakhir ya. Artinya apa? Sekarang semua bank sentral, bukan emak-emak yang beli emas ya, tapi ini masalahnya semua bank sentral yang biasanya reserve-nya adalah dolar, sekarang mereka lari ke emas Pak Chandra. Dan ini bisa emas setinggi ini bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan loh. Bahkan beberapa bisa seperti JP Morgan dan Morgan Stanley itu meramalkan emas masih bisa naik 25% from now loh ya, ke 50. Itu ya. Sekitar 25%. Nah, oleh karena itu tadi Pak Chandra bilang cash is trash. Ya benar sih, untuk safe haven sekarang ini kalau saya itu adalah emas, satu ya. Yang kedua adalah dolar, ya kan? Karena apa? Tadi kan terjadi paradoks ya. Dolar terhadap hard currency lain itu melemah, tapi terhadap Indonesia rupiah itu malah menguat. Kenapa? Karena memang ekonomi kita fundamentalnya reot Pak Chandra. Iya, betul sekali. Nah, jadi gini Pak Ferry, jadi intinya sekali lagi hanya orang yang jeli melihat peluang yang bisa memanfaatkan ombak ini. Betul. Jadi ketika dunia lagi heboh, ekonomi lagi tidak baik-baik saja, sekali lagi miliarder yang jeli, mereka love crisis. Itu sudah ilmunya. Oh iya, bahkan yang saya tahu Warren Buffett selalu bilang rakuslah ketika orang takut kan gitu ya sebetulnya. Rakuslah, greedy kalau orang takut, tapi sebaliknya pada saat orang takut kita harus greedy. Pak Ferry kan udah berpengalaman ya di bidang ekonomi dan saham dan keuangan. Pak Ferry itu beberapa kali analisanya Pak Ferry yang tepat ketika bisa mengajarkan kepada kita yang akhirnya orang yang jeli dan bisa melihat peluang itu. Boleh diceritakan pengalaman Pak Ferry beberapa kali dari sejak tahun 90-an 2000 sampai sekarang? Oh iya, bahkan di tahun 2000-an itu apa yang saya katakan, setiap saham yang saya sebut itu seringkali auto rejection atas Pak Andra. Itu ada track recordnya. Wow. Iya. Dan saya berkali-kali terpilih sebagai the most popular analis ya dari tahun 2000 sampai 2005. Pada waktu itu 2002 saya pemenangnya. Dan tahun 2003 sampai saya diinterview oleh The Washington Post pada waktu itu. Karena itu sangat fenomenal sekali gitu ya. Jadi kalau kalau pengalaman sih saya bilang boleh dibilang saya cukup lama, hampir 30 tahun di pasar modal. Tolong Pak Ferry bagikan pengalamannya pada kita-kita dong, yang pemula-pemula, yang kadang kita ini cuman denger YouTuber siapa atau analis keuangan siapa, yang dia memberikan sinyal apa, seringkali malah boncos gitu loh. Pak, kalau kita ini belajar itu jangan setengah-setengah, kita harus ikut kelas, kita harus profesional, kita supaya risetnya itu nggak setengah-setengah, ada dasarnya, ada fundamentalnya, ada reasonnya,
di balik itu semua, di balik krisis besar itu, apakah krisis itu buatan manusia diciptakan ataukah kacau seperti itu? Kenapa keuangan itu kacau balau? Apakah itu semua karena diciptakan atau memang ada orang yang mau mengambil keuntungan besar dan hanya orang-orang yang jeli, hanya orang-orang yang lihai yang bisa menganalisa ini? Tolong dong Pak, diajarkan ilmunya. Kira-kira Pak Ferry mau nggak berbagi ilmunya sama kita dengan pengalamannya ini? Diundang sama Pak Chandra, saya siap datang ke Surabaya. Pak, saya mengundang Pak Ferry dengan hormat di akhir bulan Januari 2026 sebagai kado awal tahun baru lah. Supaya teman-teman ini bisa melihat, jadi apakah pegang emas atau saham apa yang lebih baik. Supaya kita ini nggak bingung gitu loh. Karena denger ini ngomongnya lain, denger itu ngomongnya lain. Gitu loh Pak Ferry. Jadi gimana ya, apakah kalau dengar Pak Ferry dari, apalagi Pak Ferry ini yang kita percaya, kenapa saya undang? Karena Pak Ferry ini kan sudah terbukti. Artinya kan ramalan Pak Ferry, analisanya Pak Ferry di bubble.com tahun 2000, kemudian Lehman Brothers dan sebagainya itu kan Pak Ferry itu bisa baca polanya gitu loh, bisa baca patternnya itu loh. Nah ini yang sulit gitu loh Pak Ferry. Itu ada ilmunya nggak sih Pak Ferry? Ya, ada ilmunya yang nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Wah, oke dong. Tapi ilmu ini nggak mungkin gratisan ya Pak ya di YouTube, atau itu harus dipraktekkan ya, harus di workshop ya. Kita harus praktek, belajar gitu ya. Soalnya kalau orang cuma cari kelas gratisan di YouTube dan sebagainya, sorry to say ya, Anda cuma dapat kulit gitu. Kita lagi-lagi Anda cuma nggak mau investasi untuk sebuah ilmu yang memang menurut saya itu mahal, dan itu nggak ada artinya dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Ferry. Dan itu ilmu-ilmu analisis keuangan dunia ya Pak Ferry ya, yang Pak Ferry bagikan ini. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara anak-anak muda nih, Gen Z sekarang itu suka sekali mendengarkan ekonom-ekonom, analis-analis keuangan dari Amerika Serikat. Bahasanya tentu bahasa Inggris. Gak usah jauh-jauh deh, di Indonesia ada Profesor Ferry Latuhin yang fenomenal dan legendaris, yang tidak kalah sama ekonom Amerika Serikat. Kenapa kita harus belajar gitu ya gitu. Oke deh Pak Ferry, obrolan kita sangat menarik. Jadi meskipun ekonomi Indonesia agak digoncang dengan pinjol dan judol yang membuat daya beli masyarakat menurun, terus ada peluang apa, kita harus masuk ke saham apa. Tapi masalahnya ya itu tadi, ketika kita udah, Pak Ferry sudah spill, wah saham saat ini yang AI, tapi saya baru beli terus gak begitu lama sahamnya turun. Wah, ini ilmunya itu seperti apa? Nah, itu daripada kita setengah-setengah, daripada kita itu menjadi trader yang pemula akhirnya beli di atas, jual di bawah, waduh, dan sebagainya, daripada salah-salah mending kita belajar dulu. Karena nggak ada kesuksesan tanpa dari belajar, kan gitu ya Pak Ferry ya? Betul. Pak Ferry sendiri, by the way, sebelum saya tutup, dulu belajarnya lama nggak sih Pak Ferry? Itu ilmu jalanan kali ya? Bukan cuma dari kampus ya? Dari kampus ya? Ya, saya belajar di kampus dan saya juga sempat di Wall Street ya, di Lehman Brothers ya. Oke. Apalagi kalau reputasi beliau pernah di Wall Street, ini sudah menjadi sebuah ilmu yang sangat mahal. Ingat, daripada kita mendatangkan ekonom orang dari Wall Street, mending saya hadirkan orangnya langsung deh di depan Anda. Pak Ferry, thank you banget ya obrolannya ya. Ini sih ringan, renyah, tapi yang terpenting bukan kita mau jual kelas, tetapi kita ini ingin memberikan edukasi yang benar. Sekali lagi, edukasi yang benar itu harus tatap muka. Gitu ya Pak Ferry ya. Kalau kita nggak tatap muka, nggak nyambung deh. Kadang-kadang saya udah tatap muka aja masih nggak ngerti, apalagi nggak tatap muka. Gitu ya Pak Ferry ya. Harus tatap muka, biar kita bisa diskusi ya. Yes. Baik Pak Ferry. Baik, kita bisa diskusi dan kita tutup dulu untuk podcast kita hari ini. Terima kasih semua, sahabat SU30. Dan kita akan jumpa nanti di Surabaya di akhir bulan Januari. Kalau Anda mau tahu, link pendaftarannya ada di bawah. Kita langsung undang Profesor Ferry Latuhin untuk memberikan pandangannya terhadap ekonomi outlook 2026. Dan kira-kira kita tahu bagaimana cara menilai atau memiliki sebuah portofolio yang bukan cuma dengar dari isu, tetapi kita tahu secara analisis fundamental yang tepat, sehingga kita tahu di mana kita harus rakus dan investasi secara tepat. Pak Ferry, sampai jumpa di Surabaya akhir Januari. See you. Always stay healthy. Thank you. Thank you. Bye-bye. Salam hebat luar biasa.